Sekarang kita arah ke Kabupaten Barito, Hulu Sungai Utara, Muntai, yang merupakan lintasan yang memang harus kita lewati jika ingin menuju ke Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Sakit teman-teman, karena helm saya ini berat. Lumayan berat, 1 kilo lebih, 1 kilo 6 on, hampir 2 kilo kepala saya. Aduh, bayangkan perjalanan sampai 2 jam nanti tinggal istirahat. Udah mulai mulus. Wah, enak ini. Kalau kayak gini bawaannya mau kenceng terus. Jalan 70 km per jam, cukup stabil walaupun ada sedikit bergelombang. Ini teman-teman yang berbahaya, dia langsung ke tengah, kita kecepatan tinggi. Itu berbahaya sekali untuk pengendara yang di belakangnya. Wow, alhamdulillah aman. Walangku teman-teman. Nah, teman-teman di situ ada tulisan. Saya kasih lambat sedikit. Muntai, lurus, Barabai ambil ke kanan. Kita ini bukan lurus sebenarnya, belok kiri teman-teman, karena ini kan pertigaan. Jadi kita sekarang ada di Desa Walangku. Menuju ke kota Muntai, Hulu Sungai Utara. Ini teman-teman penjual ikan. Biasanya dia dari kampung ke kampung ya. Dia bawa ikan, penjual ikan lah maksudnya. Telur, ya telur di sini, telur juga, sentra telur, karena kan daerah rawa teman-teman, banyak peternak bebek di sini. Ini udah memasuki Desa Pemangke teman-teman, daerah sentra kerajinan. Kursi-kursi, kasur, lemari-lemari. Daerah sini daerah pengrajinnya. Jadi untuk Kalimantan Selatan itu yang dikenal dengan sentra kerajinan dari lemari, korsen, itu daerah sini. Sampai ke Amuntai sana. Jadi rata-rata masyarakatnya itu seorang pengrajin ya. Nanti teman-teman bisa dilihat aja pada saat nanti kita tiba di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari awal-awal kita ini mendekati Kabupaten Hulu Sungai Utara itu sudah terlihat industri-industri rumahan di pinggir-pinggir jalan ini teman-teman. Penduduknya religius teman-teman, mayoritas muslim.
Ini bisa dibuktikan dari ada tempat ibadah di pinggir-pinggir jalan ya. Orang sini agamis. Ini masjid. Nah ini teman-teman, mereka adalah pengrajin spring bed ya, apa namanya itu, sejenis kayak spring bed itu, kasur pegas, bukan spring bed itu merek dagang ya. Nah ini teman-teman, jadi di sini adalah sentra kerajinan dari kayu, dari tekstil. Nah ini untuk kasur teman-teman. Nanggung sekali nih, mobil di depan kita ini nanggung sekali. Waduh. Teman-teman, mungkin yang baru mengikuti perjalanan saya, pokoknya saya persembahkan tontonan yang menarik. Nah, ikuti terus keseruan perjalanan saya menuju Kota Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Memang kondisi jalannya agak sempit yang menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Utara ini teman-teman, tapi udah agak mendingan daripada tahun 2010. Karena saya mondar-mandir di tahun 2010, jadi saya paham betul kondisi jalan di sini. Sekarang udah besar, udah lebar sedikit, udah lumayan, udah mulus. Nanti teman-teman kita nyampe di Tamiang Layang, saya akan jumpa dengan teman saya. Jumpa dengan teman-teman saya dan ingin ngikutin perkembangan Tamiang Layang gimana situasinya. Lama nggak, ada berapa tahun ya saya terakhir 2018 teman-teman, 2018 19 20 21, ada 3 tahun, ada 4 tahun teman-teman nggak ke Tamiang Layang. 4 tahun lumayan, 1 jabatan presiden 4 tahun 5 tahun, wajar lah ada perubahan dari tahun 2018 ke tahun 2023. Jadi sangat terbantu teman-teman yang ingin mudik lebaran nanti, kondisi jalan seperti ini. Ini Binjai Pirwa teman-teman. Nah di sini yang namanya Binjai Pirwa. Kalau yang awal tadi bukan. Ini namanya Binjai Pirwa.
Wah, mantap teman-teman jalannya. Tidak saya bayangkan sebelumnya. Lebar sekali. Masih banyak celah. Mobil perpapasan masih bisa nyalip teman-teman. Jadi teman-teman dari Kalimantan Tengah ini ya, walaupun jalurnya arah ke pegunungan ya, arah ke pegunungan maksudnya ini, bukan berarti jalan ini buntu teman-teman atau habis jalur ya. Dia masih banyak jalur teman-teman. Mau ke Palangkaraya pun masih bisa lewat sini. Dan kategorinya juga jalan lintas provinsi teman-teman. Karena sudah ada jembatan di Kabupaten Barito Selatan yang menghubungkan dari Kabupaten Barito Selatan dengan Kabupaten Kapuas. Nah, itu udah Kalimantan Tengah juga teman-teman. Kalimantan Tengah juga, Kabupaten Kapuas itu. Tapi di sisi bagian utara. Jadi Kabupaten Kapuas itu sangat luas teman-teman. Dari perbatasan Kalimantan Selatan yang ada di Kabupaten Batola Marabahan yang saya kunjungi sebelum-sebelumnya, sampai ke ini Kabupaten Barito Selatan, itu perbatasannya teman-teman, perbatasan Kapuas. Jadi cukup jauh ya, cukup luas juga. Hampir membentang dari selatan ke utara. Ini jalan sudah mulai padat. Nah, dari sini teman-teman kita akan menikmati view sabana. Kalau sudah musim kering ya jadi sabana. Tapi kalau sekarang musim air, jadi apa ya sebutannya? Padang rumput di perairan dangkal gitu aja sih judulnya. Padang rumput yang luas di perairan dangkal. Jadi bukan padang rumput yang luas di padang gurun. Karena sudah menyerupai gurun teman-teman, sangat panas sekali udaranya karena pepohonan itu jarang. Hulu Sungai Utara HSO. Berarti mau ke Amuntai dia ini. Berasal dari Amuntai. Ini teman-teman yang warna putih di depan ini mobil taksi ya. Taksi dari kabupaten ke provinsi. Kalau antar kota, antar kabupaten beda. Jenis mobilnya beda. Tapi ada juga travel, ada juga sejenis kayak mobil-mobil pribadi itu, ada juga yang taksi, tapi kategorinya travel teman-teman, bukan. Kalau ini kan apa namanya, umum, taksi umum. Jadi dia bebas masuk terminal, keluar terminal. Kalau travel tuh nggak bisa karena dia kan pribadi, tidak bisa memuat penumpang di area terminal. Ini udah mulai terasa ini padang rumput yang luas
di perairan dangkal. Oke, kita lihat aja view-nya teman-teman. Kita lihat view-nya seperti apa. Tanah rumput yang luas di perairan dangkal. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. Jadi kalau daerah sini teman-teman mayoritas penduduknya lain lagi. Pendapatannya di sini mereka dengan cara nelayan, dengan cara mencari ikan. It's so beautiful. Jadi menyesuaikan geografis. We meant to be Menyesuaikan great geografis. outdoors, forever free. Kita memasuki pasar desa Sungai Buluh. Nah, ini ada pasar teman-teman di bawah ini sebelah kiri jembatan, turun jembatan sebelah kiri itu pasar. Sometimes you need to go, Ah, ini pasar. Oh, take a banjir. step back, Nah, ini Sungai Buluh see teman-teman. the truth around. Lihat view-nya sangat indah. From a distance you can tell. You and me Nampaknya meant to kebanjiran teman-teman, daerah sini banjir karena memang daerah air sudah saya sebutkan tadi, perairan dangkal. be forever free. Padang rumput yang luas di perairan dangkal. Tapi kalau sekarang nggak dangkal lagi teman-teman, ini dalam. Meant to be Nah, ini teman-teman kan padang rumput yang luas. forever free. Ini bukan perairan dangkal lagi namanya, ini perairan udah dalam. Karena nggak surut, air udah mau mendekati jalan. Sampai-sampai rumah penduduk juga tenggelam. Ada yang terendam sebagian. Seperti ini teman-teman view-nya menuju ke hulu Sungai Utara. Jadi kita melewati rawa, padang rumput yang luas di perairan dangkal. Ada kegiatan pungutan lagi. Ada sumbangan kayaknya teman-teman, untuk pribadi kayaknya itu. Empat tahun saya nggak kesini teman-teman. Waduh, berubah sekali. Makanya saya kangen mau ke Tamiang Layang. Padahal saya nggak ada ini rencana terprogram ya. Cuman lantaran ini aja iseng-iseng. Nggak ada kerjaan di bulan puasa, sekalian ngabuburit kata orang Sunda ya. Saya menyalurkan hobi saya di sini, sekalian lihat situasi perkembangan selama 4 tahun nggak dikunjungi bagaimana. Nah, sekarang kita memasuki Kabupaten Hulu Sungai Utara teman-teman. Jadi ini perbatasannya. Sekarang kita udah memasuki Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jalannya agak bergelombang karena memang rawa ya teman-teman. Rawa itu dibuat jalan, jadi pasti ada tanah itu yang apa namanya, yang lembek. Dasarnya itu lembek ya. Sehingga apabila terus-terusan dilewatin mobil, sarana alat berat lewat, nah anjlok dia.
Jadi akan menimbulkan gelombang-gelombang. Nah, teman-teman mungkin nggak kelihatan dia kamera, tapi kalau dirasakan naik motor atau berkendara itu terasa teman-teman. Kayak naik kuda, kayak lagi goyang-goyang. Sekarang apalagi yang ada di sini teman-teman, kita lihat aja. Apalagi pendapatan mata pencarian masyarakat di sini. Ini Desa Pinanghabang. Ada sesuatu nampaknya. Oh, ada orang meninggal teman-teman. Ada orang meninggal, yang meninggal kayaknya muslim. Itu teman-teman bisa diperhatikan di sebelah kanan. Terendam. Nah itu. Jadi akhir-akhir ini teman-teman di Kalimantan Selatan itu lagi apa namanya, lagi marak-maraknya ya kabar banjir di mana-mana. Jadi tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang nanti lebih parah dari ini. Karena teman-teman bisa diperhatikan di atas sana itu ada pegunungan yang sudah habis, materialnya sudah digaruk sehingga air itu langsung turun ke bawah, sehingga menimbulkan efek-efek seperti ini. Ada sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah biasanya teman-teman, karena dia dilakukan secara berkelompok. Ini Amuntai, ini agamis teman-teman, penduduknya mayoritas muslim juga. Ini bisa kita lihat dari tempat-tempat ibadah di pinggir jalan itu cukup banyak.